Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nenengah Yuniari dari kelas A2 Denpasar, presensi 55, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwa Denpasar. Dan di sebelah saya adalah nama saya Iketi Ganendra Ari Caksana, kelas 4 dari Sekolah SDN 7 Ababi. Nah, di sini kami akan membuat tutorial mengajar tentang materi kelas 4, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial bab 5 yang membahas tentang cerita tentang daerahku. Nah, sebelum kita mulai ke materi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita akan mempelajari bab 5, cerita tentang daerahku. Sudah cari bab 5? Sudah. Nah, tujuan pembelajaran di sini yaitu menceritakan perkembangan sejarah daerah tempat tinggal, mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal, menelaah pengaruh perkembangan daerah terhadap kehidupan perekonomian masyarakat di tempat tinggal kita. Nah, yang pertama di sini ada, di manakah tempat tinggal kalian? Tahu nggak di mana tempat tinggalnya? Tahu. Nah, di desa apa? Desa Sadimara, Kecamatan? Abang, Provinsi, Kabupaten? Karangasem, Provinsi? Bali. Ya, di sini kakak sudah punya peta Indonesia. Nah, bisa ditunjuk di manakah provinsi kita? Di mana provinsi kita? Sini di Bali. Ya, provinsi Bali. Berarti Ade udah tahu ya di mana alamat rumahnya. Kalau seandainya kakak nih mau mengirim paket ke tempat rumah Ade bisa nggak menuliskan alamatnya dengan benar? Nah, Ya, silakan tulis dulu ya di papan. Ya, saat ini kita berada di Desa Sadimara, Sadimara, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Iya, yuk kita duduk lagi. Nah, tahu nggak sih apa kekayaan alam yang ada di Kecamatan Abang ini? Apa yang ada? Nah, misalkan di sini ada buah, ada nggak buah-buahan? Ada buah-buahan. Buahan apa aja? Buah-buahan seperti Apa? jeruk. Ada jeruk di Karangasem? Ada yang punya pohon jeruk? Ada. Ada. Terus lagi? Lalu ada pohon jambu. Jambu lagi. Pohon nangka. Nangka lagi. Lalu pohon pisang. Pisang lagi. Pisang lagi pohon apa ya tadi? Nah, itu pohon-pohon itu, buah-buahan itu merupakan kekayaan dari desa Sadimara. Ababi. Nah, ada nggak ini di sini padi? Ada nggak? Ada. Ada ya. Ada, berarti kita
juga ada padi. Nah, selain itu, tahu nggak adik sejarah sebelum perkembangan Indonesia seperti sekarang yang menjadi Republik Indonesia? Dulu Republik Indonesia belum seperti sekarang nih menjadi Indonesia, masih dipimpin oleh raja-raja. Tahu nggak? Pernah dengar nggak kalau dulu sebelum Indonesia merdeka, Indonesia dipimpin oleh raja-raja? Pernah dengar? Belum, Kak. Belum. Nah, di sini kita akan bahas itu juga ya. Sebelum ke sana, kita akan membahas mengenai sejarah Indonesia. Nah, sebelum membahas ke sejarah Indonesia, ke raja-rajanya, tahu nggak apa itu sejarah? Sejarah, Kak, tahu, Kak. Nah, sejarah merupakan hal-hal yang benar-benar terjadi di masa dulu. Nah, itulah sejarah. Nah, contohnya nih sejarah kakak ya. Kakak dulu pernah pergi ke Surabaya pada tahun 2015. Nah, itu merupakan sejarah pribadi kakak, sejarah di kakak. Nah, kalau adik, apa yang pernah adik alami dulu? Kami dulu. Misalnya pernah diajak kemana? Pernah nggak bepergian? Pernah nggak liburan? Kemana? Dari pasar. Nah, itulah yang dinamakan dengan sejarah. Berarti sejarah itu sesuatu yang benar-benar terjadi tapi di masa dulu. Itulah apa itu? Sejarah. Sejarah. Nah, sekarang kita akan membahas sejarah sebelum Indonesia merdeka. Nah, sebelum Indonesia merdeka, kita dipimpin oleh raja-raja. Bentar ya, kakak dulu. Mari kita buka buku di halaman 128. Coba buka bukunya halaman 128. Nah, di sini kerajaan-kerajaan Nusantara. Nah, kerajaan-kerajaan di Nusantara berkembang berdasarkan kerajaan bercorak Hindu-Buddha, dan Islam. Nah, di sini juga sudah tertulis kerajaan bercorak Hindu. Coba buka di halaman 129. Nah, yang pertama ada kerajaan apa? Ada kerajaan Kutai tahun 400 Masehi. Berada di mana dia? Kekuasaannya di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Kita lihat di sini di mana Kalimantan Timur. Nah, di sini. Berarti dulu disinilah kerajaan apa? Kutai. Yang selanjutnya ada Tarumanegara 450 Masehi. ya, di mana dia? Di Bogor, Jawa Barat. Bogor, Jawa Barat. Di mana dia di Bogor, Jawa Barat? Jawa Timur, Jawa Tengah. Wah, di sini nggak kelihatan Jawa Baratnya loh. Oh, ini dia ini. Nah, ini di sini dia. Selanjutnya ada apa? Ada Kalingga, Jawa Tengah di 614 Masehi. Di mana? Di Jawa Tengah. Nah, di sini dia. Di sini kerajaan apa? Kalingga. Nah, selanjutnya kita beralih ke kerajaan yang bercorak Islam. Buka halaman 131. Nah, ada apa di sana? Ada Aceh. Nah, kerajaan apa di sana? Kerajaan Aceh di 1514 Masehi. Nama kerajaannya? Kerajaannya Aceh. Nih, yang nama kerajaannya ada Salahuddin. Ini loh. Nama raja ada
Salamuddin. Nah, di mana dia? Di Nah, di Aceh di sini. Disinilah tempat kerajaan Muslim dulu berada. Ada lagi selanjutnya siapa? Di mana? Di Demak. Di Demak. Demak. Di sana ada siapa nama rajanya? Raden Patah. Raden Patah. Di manakah di Demak di sini? Ternyata tidak terlihat. Nah, itu merupakan kerajaan-kerajaan yang ada di Demak, Indonesia. Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Nah, sebelum materi selanjutnya, kita buka materi selanjutnya. Ada apa saja sih peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu dan Muslim? Mari kita buka di halaman 136. Peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha. Ada apa saja? Candi, arca, seni ukir, karya sastra, bahasa dan tulisan. Nah, apa itu candi? Candi adalah bangunan yang dibuat dengan tujuan untuk memuliakan seseorang yang telah mati yang berasal dari keluarga raja atau orang terkemuka. Nah, berarti candi itu adalah bangunan. Selanjutnya ada Arca. arca. Itu arca. Arca adalah patung yang terbuat dari batu yang dipahat menyerupai seseorang manusia atau binatang. Nah, berarti arca itu patung. Pernah lihat patung enggak? Patung. Benar. Pernah di Bali kan banyak sekali ya patung-patung yang berdiri di Bali. Nah, selanjutnya ada seni ukir. Nah, itu seni ukir. Seni ukir adalah hasil seni ukir atau seni pahat yang dapat kita jumpai sebagai hiasan pada dinding candi. Selanjutnya Karya sastra. ya. Karya sastra adalah peninggalan kitab-kitab bersejarah seperti kitab Satu Soma karya Empu Tantular. Dalam kitab inilah terdapat kata Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan persatuan kita. Ya. Selanjutnya ada apa lagi? Bahasa dan tulisan. Ya, apa itu bahasa dan tulisan? Bahasa dan tulisan adalah peninggalan dari masa kerajaan Hindu-Buddha menggunakan bahasa Sanskerta dengan tulisan huruf Pallawa seperti yang tertulis pada prasasti. Ya, pada Ronda pernah nggak pakai prasasti? Jadi tulisannya itu tidak seperti yang kita baca sekarang, tulisannya berbeda. Nah, sekarang kan sudah modern ya, kita sudah ada di Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia. Kalau dulu masih menggunakan bahasa zaman dulu itu bahasa prasasti. Nah, selanjutnya ada peninggalan masa kerajaan Islam. Ada apa saja? Ada masjid, Ya. batu nisan, seni pertunjukan, karya sastra, kaligrafi, keraton, dan seni ukir. Ya, apa itu masjid? Masjid adalah salah satu peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang paling banyak ditemukan. Selanjutnya Batu nisan. ya. Batu nisan adalah bentuk bangunan sebagai penanda dimakamnya jenazah seseorang. Selanjutnya ada Seni pertunjukan. ya, pertunjukan apa? Seni pertunjukan adalah seni yang digunakan para ulama terdahulu sebagai media untuk menyebarkan agama Islam seperti wayang, seni tari, dan seni musik. Selanjutnya Karya sastra. ya, itu karya sastra. Karya sastra adalah seni sastra pada masa perkembangan Islam di Indonesia, umumnya berkembang di sekitar Selat Malaka dan Pulau Jawa. Pada umumnya berisi ajaran khusus, misal tasawuf, filsafat, kemasyarakatan, dan tuntunan budi pekerti. Ya, selanjutnya ada Kaligrafi. itu kaligrafi. Kaligrafi adalah suatu seni menulis huruf Arab dengan gaya dan susunan yang indah.
pada masa Islam dapat kita temukan sebagai hiasan ukir atau tulis. Ya, selanjutnya ada Keraton. Keraton tempat kediaman raja beserta keluarga dan juga berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan. Selanjutnya ada Seni ukir. Seni ukir peninggalan kerajaan Islam biasanya berupa hiasan berbentuk dedaunan dan bunga. Nah, seni ukir itu sama kayak patung, cuma dia itu bedanya kalau di Muslim itu biasanya itu berbentuk daun atau bunga, sedangkan kalau di Hindu kan biasanya patung-patung ya patung-patung raja dan menteri-menterinya. Nah, itu bedanya ya. Nah, tahu nggak adik kalau di Karangasem dulu juga pernah ada kerajaan? Apa tahu? Nah, sekarang kakak akan menceritakan kisah kerajaan yang ada di Karangasem dulu ya. Ya. Kerajaan Karangasem merupakan kerajaan Hindu yang berdiri pada abad ke-17 di bagian timur Pulau Bali yang saat ini disebut dengan Karangasem. Keberadaan kerajaan Karangasem di bawah dinasti Arya Batanjero telah dibangun oleh Gusti Pangeran Oke dan diresmikan pada tanggal 22 Juni 1611 bersamaan dengan Abhiseka Ide Anglurah I Gusti Nyoman Karangasem. Pada abad ke-16 sampai abad ke-17, Karangasem berada di bawah kekuasaan kerajaan Gegel dengan rajanya Idewo Karangambla yang berkedudukan di Selebumi. Idewo Karangambla menikahi mantan istri dari I Gusti Arya Batanjero, patih kerajaan yang melakukan pemberontakan. Nah, di sini dari berarti awalnya gini nih, kan ada kerajaan Gegel, dinamai kerajaan Gegel, namun patihnya itu memberontak ke kerajaan. Nah, sayangnya patihnya akhirnya kalah di bertempur dan dia meninggal dan meninggalkan seorang istri dan satu anak laki-laki. Nah, disinilah awal mulanya terbentuknya kerajaan Karangasem. Nah, suatu hari patih kerajaan yang melakukan pemberontakan yang meninggal karena kalah melawan pasukan Gegel di desa Bungaye. Nah, di sini ketemulah nih si mantan istrinya itu dengan raja kerajaan siapa namanya nih, Karangambla. Nah, Karangambla ingin menikahi nih mantan istrinya yang Ibu Gusti Arya Batanjero, namun dengan syarat diizinkan menikah asalkan dengan syarat anaknya yang diajak itulah yang menjadi raja di Karangasem. Nah, akhirnya disetujui menikahlah mereka, diboyonglah anak dan istrinya ke kerajaan Karangasem. Nah, pada masa kerajaan Karangasem memiliki wilayah perkuasaan ke Pulau Lombok. Nah, dulunya nggak cuma di Karangasem aja. Setelah dia berhasil mendirikan kerajaan di Karangasem, dia juga memperluas daerahnya sampai ke Lombok. Tahu nggak Lombok? Di mana Lombok? Lombok. Pernah ke Lombok? Enggak. Nah, Lombok ada di sini. Di sini inilah Lombok, dekat dia sama Bali ya. Nah, kerta tertua di kota Karangasem adalah Pura Amblaraja atau Puri Klodan. Kerajaan Karangasem runtuh setelah ditaklukkan oleh Belanda pada tahun 1894. Yang saat itu kerajaan Karangasem dipimpin oleh Gusti Gede Jelante. Nah, jadi dulu ini nih kan sudah jaya nih kerajaan Karangasem, datanglah penjajah Belanda ke Bali. Nah, sebelumnya sudah ke luar Bali ya, ke Jawa dia sudah. Nah, akhirnya dia mau menaklukkan Bali. Nah, di sanalah akhirnya kerajaan Karangasem runtuh karena ditaklukkan oleh Belanda pada tahun 1894. Setelah proklamasi kemerdekaan di Indonesia, akhirnya
setelah Indonesia merdeka nih, bersatu merdeka, diproklamasikan kemerdekaan oleh IR Soekarno. Nah, Karangasem menjadi wilayah bupati tingkat 2 Karangasem di bawah pemerintahan Provinsi Bali. Nah, semenjak merdeka, Karangasem ditetapkan sebagai kabupaten yang memiliki pemerintahan Provinsi Bali. Nah, adapun nama-nama raja yang berpengaruh pada pemerintahan Kerajaan Karangasem, yaitu yang pertama I Gusti Oke. Ya. masanya. Masih banyak sih nama-nama rajanya, tapi hanya beliaulah yang paling berpengaruh di masanya. Nah, tahu nggak apa saja sih peninggalan kerajaan Karangasem? Kak tahu, Kak. Nah, peninggalan kerajaan Karangasem yang pertama tuh ada di mana namanya itu? Taman Ujung. Tahu nggak Taman Ujung? Taman Ujung, pernah nggak ke Taman Ujung? Ujung, Kak. Nah, nggak pernah ke Taman Ujung? Nah, itulah salah satu peninggalan kerajaan Karangasem yang masih dilestarikan keberadaannya sampai sekarang, dan juga dijadikan tempat wisata. Peninggalan kerajaan Karangasem. Pertama ada Puri Agung Karangasem. Kedua ada
Tetangga, tahu nggak Taman Air Tetangga? Tahu. Pernah ke sana? Pernah. Apa aja yang ada di sana? Ada seperti Batung. Lagi? juga ada kolam ikan emas. Ada kolam ikan, ada kolam ikan. Nah, ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Karangasem. Nah, tahu yang ketiga Taman Ujung Sukasade, tahu nggak? Atau dikenal dengan Taman Ujung. Tahu? Tahu. Apa saja yang ada di sana? Ada seperti kolam ikan. Ada kolam. Apa lagi? Ada kolam. Lalu ada. Ya. Nah, nggak ingat? Nah, setelah ini kita karya wisata ya. Kita ke karya wisata ke Taman Ujung untuk mengetahui apa saja sih yang peninggalan sejarah Karangasem yang ada di Taman Ujung. Sekarang kita sudah berada di tempat bersejarah yaitu peninggalan Kerajaan Karangasem. Di mana kita? Di Taman Ujung. Nah, Taman Ujung ini dibangun oleh anak agung Anggura Ketut Karangasem pada tahun 1909. Nah, apa saja sih yang ada di dalam peninggalan Kerajaan Karangasem ini? Ayo kita ke dalam. Tempat tinggal para penggawa-penggawa kerajaan yang menjaga istana Kerajaan Karangasem. Nah, sekianlah karya wisata kita di Taman Ujung Karangasem. Selanjutnya kita kembali ke kelas. Baik, Bu. Nah, tadi kan kita sudah nih berkarya wisata ke salah satu peninggalan sejarah Kerajaan Karangasem. Kemana kita? Ke Taman Sukasade Ujung. Ya, nah sekarang untuk mengetahui sejauh mana sih Ade sudah memahami materi yang kita pelajari tadi. Di sini kakak sudah menyiapkan 6 pertanyaan. Nah, yang pertama, apa nama provinsi tempat tinggalku? Bali. Apa saja kekayaan alam di daerah tempat tinggalku? Padi, jagung, dan buah-buahan. Ya. Kerajaan apa yang pernah berkembang di daerahku? Kerajaan Karangasem. Ya. Sebutkan nama-nama raja yang pernah menjadi raja di Kerajaan Karangasem. I Gusti Nyoman Karang, I Gusti Oke, I Gusti Anggura Ketut Karang. Ya. Yang selanjutnya, apa saja sih peninggalan Kerajaan Karangasem? Puri Agung Karangasem, Taman Air Tirta Gangga, yang terakhir Taman Ujung Sukasade. Ya, nah pertanyaan terakhir, apa sih itu sejarah? Sejarah adalah hal-hal yang benar-benar terjadi di masa lalu. Ya, nah karena materi sudah habis, kita selesai untuk pelajaran kali ini. Nah, kita tutup.